Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Islub Kamal. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan video tutorial kita tentang CRUD. Sebelumnya kita sudah di video sebelumnya saya sudah membuat penjelasan tentang cara menambahkan data dan cara membuat data dan menambahkan data atau insert data pada database dengan PHP dan MSSQL dan server localhost. Insyaallah pada video kali ini kita akan melanjutkan CRUD kita, itu update dan delete. Bagaimana cara membuatnya? Jadi pertama saya ingin memberikan contoh sedikit fitur edit dan delete pada CRUD. Jadi di sini sebelumnya saya sudah membuat terlebih dahulu edit dan delete. Jadi nantinya akan terlihat seperti ini ya. Jadi kita membuat button pada HTML-nya, membuat button pada HTML-nya itu button edit dan button delete. Kemudian kita buat perintahnya jika misalkan kita klik edit, maka klik edit pada pada ini data di Mastorik, maka akan si data ini akan kembali dipindahkan ke atas, kemudian akan kita edit, bisa untuk kita edit. Nah, itu untuk edit. Jadi ini hanya sekedar gambaran. Kemudian yang delete, jika kita klik contoh kita klikkan, saya misalkan mau edit yang saya Islub Kamal misalkan 2004 misalkan Bogor Jawa Barat jurusan programmer. Oke, kita simpan data. Maka di sini data saya akan berubah dan di sini harusnya akan menghilang. Nah, seperti itu. Jadi itu gambaran dari fitur delete. Itu gambaran dari fitur edit. Kemudian untuk delete, contohnya misalkan kita akan menghapus atau mendelete data yang rakin ini. Ketika kita klik delete, maka harusnya datanya ini akan terhapus ya. Nah, dan kemudian akan memunculkan console log atau panel atau pemberitahuan atau message di atas ini ya. Maka akan jadi kita nanti akan buat message juga sebelum data ini terhapus, yaitu yakin mau delete data. Jadi nanti kita buat message seperti ini. Ketika kita klikkan OK, maka data ini akan terhapus, tapi ketika kita klikkan cancel, datanya tidak akan terhapus. Nah, akan tetap ada. Coba kita klikkan delete, contoh OK, maka datanya akan terhapus. Tetap kita bisa masukkan lagi datanya, misalkan 2024 Rakin, alamat Bontang, jurusan engineer. Oh, ini ada double engineer. Oke, kita simpan, maka akan masuk di sini. Nah, oke, kita ganti dulu engineer ini, jurusan mana, jurusan mana dah, design. Oke, save, kita refresh. Nah, sudah. Oke, kita akan membuat fitur edit dan delete. Selanjutnya kita ke codingan untuk membuat fitur edit dan delete. Oke, jadi langsung saja kita kembali ke codingan kita sebelumnya.
Oke, sini kita akan membuat fitur fitur update dan delete. Sebelum kita buat PHP-nya, tentunya kita harus buat buttonnya, teman-teman. Button yang akan nantinya menjadi edit dan delete di sini, dan kita akan menyinkronkannya dengan form yang ada di sini nanti. Jadi ketika kita mencet edit, maka di sini akan muncul data yang akan kita ubah. Dan ketika kita klik delete, maka akan muncul pesan ketika kita ingin menghapus, maka klikkan OK. Ketika tidak jadi, maka ketika kita klikkan cancel. Oke, pertama kalian buat buttonnya bisa di sini, di bagian ya di bawah ini. Nanti codingannya akan linknya akan saya taruh di deskripsi. Jadi kalian tinggal buka dan taruh. Jadi buat ahref. Oke, saya ketikkan ulang ya. Button edit. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Tinggal kalian ikuti saja. Tambahkan ahref jadi di luar buttonnya tambahkan ahref terlebih dahulu agar si buttonnya itu dapat menyambungkan dengan OP editnya, dengan nanti yang akan kita buat variabel OP untuk mengedit dan delete pada form yang ini. Nah, jadi ahref index.php kita dikaitkan ke index.php yang ini, kemudian mencari variabel op, dan jadi nanti ketika kita klikkan button, maka si button ini akan menuju file index.php, kemudian ke variabel op, maka akan bisa kita edit di sini. Kemudian begitu sama halnya dengan delete juga. Delete kita nanti akan buat perintah untuk delete. Ahref index.php op edit nid php echo id button tipe button warning. Jadi ini opsional ya warnanya, terserah kalian. Misalkan contoh mau sukses, bisa. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa kalian kreasikan sendiri kalau warna buttonnya. Kemudian di sini namanya juga bisa diubah, terserah. Yang jelas yang penting adalah dalam menyambungkannya itu harus benar, dan kita harus sesuai dengan variabel apa yang kita buat nanti di PHP-nya di atas. Oke, silakan buat ini terlebih dahulu. Ahref, kemudian di dalam tag A ada button. Kemudian jangan lupa buat kelasnya untuk stylingnya. Kemudian yang kedua itu
untuk delete hampir sama. Kita kaitkan, sambungkan ke indeks halaman index.php, kemudian ke variabel open nantinya, kemudian kita akan delete id nanti. Kemudian sini on click, jadi ketika diklik maksudnya, maka di sini akan muncul pesan yakin mau delete data, atau misalkan kita mau ubah, bisa contoh misalkan are you ready to lose, misalkan contoh kita lihat, oh enggak, kita refresh dulu. Nah, are you ready to lose. Jadi ini optional aja, tergantung kalian apa mau munculkan pesan apa. Kemudian selanjutnya masukkan button di dalam A-nya lagi, sama button tipe button. Nah, ini juga bisa dihapus ya warnanya. Jadi kreasikan aja stylenya, tergantung kalian masing-masing mau bagaimana. Yang penting kita nanti buat variabelnya harus sama dengan yang di sini ya, yang di atas, dan yang di bawah, yang di sini harus sama, karena itu akan sangat berpengaruh terhadap hasilnya nanti. Kemudian setelah membuat ini, nah arep, terus dalamnya ada button, kemudian ada delete, kemudian di atasnya kita buat di sini. Nah ini dia, kita buat sini. Contoh saya buat if is set, if is set, get variable op. Jadi di sini kita akan mengambil dari variabel op. Kita akan memanggil dari variabel op. Get variabel op else op. Ininya kosongkan saja untuk dipanggil nantinya. Kemudian kita buat sekarang fitur edit dan delete nya. Dan kita contoh, kita buat ketika variabel op ini di delete, kondisi delete, maka variabel id akan mengambil id, kemudian SQL satunya akan dia akan mengambil atau akan menghapus data dari database mahasiswa, dimana id-nya itu dimana variabelnya itu id. Kemudian Q1 di sini karena sudah benar, saya tekan tab aja. Nah, Q1 MSQL query, sambungkan ke koneksi dan SQL1 yang ini di atasnya. Kemudian jika kita di sini buat pengkondisian, jika variabel Q1 variabel sukses sama dengan data berhasil dihapus. Jika data berhasil dihapus, maka jika sukses maka data itu berhasil dihapus yang ada di database-nya. Jika salah atau jika gagal, maka data itu akan gagal dihapus. Seperti itu. Kemudian contoh, saya akan mengganti kata-katanya. Data is data are delete. Data is already delete. Oke, kita buat seperti itu. Nah, coba kita contoh ya, refresh. Kita misalkan ingin menghapus data Rakin ini. Nah, di sini akan muncul tadi are you ready to lose yang saya tulis. Ketika kita klikkan OK, maka seharusnya akan terhapus, dan jika kita klikkan cancel, maka datanya tidak terjadi dihapus.
Nah, seperti itu. Data maka akan memunculkan pesan di sini ya. Jadi data is delete. Data itu berhasil dihapus. Data is successfully deleted. Contoh lagi, di story kita hapus datanya, maka akan muncul data is successfully deleted. Jadi pesan ini akan muncul jika datanya itu berhasil dihapus dan akan muncul di sini pesannya itu. Ketika error atau tidak terhapus, maka datanya tidak berhasil dihapus. Nanti akan memunculkan data tidak berhasil dihapus. Itu ketika error, dalam kondisi error. Oke, selanjutnya kita buat fitur edit. If is set no. Sorry. If variable op edit. Nah, di sini kita akan membuat editnya itu sini adalah ketika kita edit. Jadi ketika kondisi ketika variabel op kita edit. Nah, jadi variabel op ini sama dengan edit. Jadi bisa kita edit. Maksudnya jika kita edit variabel op ini, maka akan variabel id akan mengambil id. Kemudian SQL1 akan mencari dari database mahasiswa di mana ID-nya itu variabel ID. Kemudian key-1-nya MSQL query sambungkan ke koneksi dan SQL1. Kemudian R1-nya MSQL patch array sambungkan ke variabel key-1. Kemudian variabel name sama dengan variabel R1 yang di atas ini, sambungkan lagi ke key-1. Kemudian name dan seterusnya, nama, alamat, jurusan. Kenapa? Jadi maksudnya di sini jika kita edit itu akan ketika kita klikkan edit, di situ adalah variabel op-nya. Nah, kita akan mengembalikan data name, nama, alamat, jurusan itu yang ini. Nah, name, nama, alamat, jurusan yang sudah di bawah sini kita kembalikan ke atas lagi untuk kita edit. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jelasnya seperti itu. Kemudian kita buat kondisi ketika karena di sini data uniknya adalah name, kita buat kondisinya ketika name-nya. Nah, ketika name itu tidak ada atau kita akan buat kondisi ketika error. Jadi ketika tidak ada name-nya, jadi variabel name sama dengan kutip aja, maka akan error dan data tidak akan ditemukan. Data is not found. Nah, ini jika kondisinya error seperti itu. Nah, oke, kita save. Coba kita kembali ke ininya, kita refresh dan kita coba edit yang dasar Dava. Nah, maka akan data yang seperti saya tadi bilang, variabel op itu akan mengembalikan data yang sudah dimasukkan kembali ke atas untuk kita edit. Contoh kita buat 2020. Namanya misalkan kita buat ya Sardapa si paling sepuh. Nah, oke, kita buat jurusannya desain. Nah, kita simpan data. Ketika kita simpan data, maka akan kita kembalikan lagi ke bawah, ke sini ya, ke data mahasiswanya nih. Select from mahasiswa where ID.
kita akan mengembalikan data yang sudah kita edit ke bawah lagi. Jika berhasil, kita akan menyimpan datanya ke bawah. Jika error, maka akan muncul pesan error seperti itu. Ketika kita klik, nah, data berhasil diupdate. Jadi tandanya data kita sudah berhasil kita edit. Nah, ini sudah diedit, sudah berhasil muncul di bawah sini. Mungkin itu aja video tutorial untuk CRUD tentang update dan delete, edit dan delete. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan pada penjelasan saya. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menonton video saya. Saya sangat senang dan pastinya akan lebih semangat lagi dalam membuat video jika teman-teman klikkan like, komen, dan subscribe pada channel saya ini dan video saya. Semoga video saya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Saya Muhammad Yusuf Kamal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.